dimulai nih. Ya. Ya, Pak Triani Merdianto. Ya, mohon izin ini Pak Bahrun. Iya. Untuk efektifnya waktu mungkin saya tidak perlu lagi buka dima ini Pak, langsung saja langsung oleh Pak. Iya. Saya mengatur jalannya Pak. Iya. Tinggal tunggu Pak Rian saja, tunggu Pak Kabit saja. Iya. Ada pamit ke toilet beliau tadi. Oh, tidak jadi Pak Tarmizi. Jadi Pak, begitu Pak Tarmizi oke juga misalnya ternyata Pak Burhan duluan. Jadi iya. Baik, Pak Kabit sudah ada. Ya, silakan Pak Bahrun, waktu dan tempat. Baik, makasih banyak Pak Hos, Pak Asep Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, Pak Kabit selaku penguji yang saya hormati. Wah, Pak Burhan, mirip nama ini Pak. Baik Pak Burhan selaku mentor yang saya hormati. Kemudian presenter kita dalam panel ini masing-masing Ibu Fitriani, kemudian Pak Merdianto dan Dian Nur. Baik, untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu pada paparan panel ini, saya minta masing-masing panelis ya memanfaatkan waktunya 5 menit. Yang disajikan itu yang pertama langsung isu, kemudian gagasan, kemudian tunjukkan rancangannya. Saya kira jelas ya. Saya mulai dari Ibu Fitriani, kemudian tanpa diarahkan disusul oleh Pak Murdianto dan diakhiri oleh Ibu Nur. Kepada Ibu Fitriani, disilakan. Oke, baik Pak. Izin share screen Pak. Ya. Mana 3 isu ya? Ya, silakan Ibu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak penguji, kepada Bapak mentor saya dan Bapak coach saya serta evaluator saya. Oke, baik, untuk efisiensi waktu saya akan memaparkan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengetahuan Ibu tentang Cara Menyusui yang Benar di Ruang Ponek Bersalin RSUD Mokopido Toli-Toli. Di sini saya mengangkat isu tentang kurangnya pengetahuan ibu tentang cara menyusui yang benar di Ruang Ponek Bersalin RSUD Mokopido. Nah, di sini dari hasil isu yang saya dapatkan mengenai kurangnya pengetahuan tentang cara menyusui yang benar itu, saya mendapatkan penyebab, di mana penyebabnya untuk skill itu ada faktor usia ibu, lalu faktor pendidikan, faktor pekerjaan, dan pengalaman menyusui ibu sebelumnya. Untuk suppliernya itu karenanya kurang media informasi, dan untuk surrounding itu karena faktor adat kepercayaan, pengalaman menyusui dalam keluarga. Dan untuk sistemnya itu karena penyuluhan kesehatan tentang menyusui yang benar sebelumnya itu kurang menarik. Berdasarkan hasil dari penyebab itu, saya mengambil gagasan pemecahan isu yaitu dengan melakukan sosialisasi pada ibu tentang cara menyusui yang benar di Ruang Ponek Bersalin RSUD Mokopido Toli-Toli. Yang mana rancangan kegiatan saya itu tahap pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Untuk tahapannya menyiapkan bahan konsultasi. Yang pertama, yang kedua melakukan konsultasi dan mentor. Yang ketiga berkoordinasi dengan kepala ruangan Ponek Bersalin. Lalu untuk kegiatan kedua, saya menyusun rencana kegiatan, di mana tahapan kegiatannya itu yang pertama membuat SAP, yang kedua membuat leaflet posisi menyusui yang benar, yang ketiga membuat poster menyusui yang benar, dan yang keempat menyediakan manekin atau boneka untuk melakukan demonstrasi. Lalu yang ketiga, saya akan melakukan kegiatan. Yang pertama melakukan pretest lebih dahulu kepada ibu, yang kedua melakukan penyuluhan dan demonstrasi pada ibu, dan yang ketiga itu setelah saya lakukan demonstrasi saya akan memberikan leaflet kepada ibu.
Nah, untuk yang keempatnya ini saya lakukan monitoring dan evaluasi, di mana tahapan pertamanya itu saya lakukan post-test setelah saya lakukan demonstrasi, terus saya lakukan dokumentasi hasil observasi, dan yang terakhir membuat laporan. Nah, untuk jadwal kegiatannya itu, yang pertama itu melakukan konsultasi dan mentor, saya lakukan di minggu pertama. Untuk menyusun rencana kegiatan, saya lakukan di minggu kedua. Dan untuk melakukan kegiatan dan monitoring evaluasi, saya gabung jadi satu, saya lakukan di minggu ke-3 dan 4. Oke, terima kasih Pak. Sekian presentasi dari saya. Pak Merdianto, silakan. Stop share, Ibu. Baik Pak, izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya membacakan rancangan aktualisasi saya untuk mengefisienkan waktu, di mana judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi edukasi kepatuhan pengunjung tentang bahaya merokok di ruang intensif care unit atau ICU RSUD Makopido Toli. Adapun beberapa identifikasi isu yang menjadi isu utama berdasarkan hasil analisis APKL, yaitu didapatkan isu utama yaitu belum optimalnya edukasi kepatuhan pengunjung tentang bahaya merokok di ruang intensif care unit. Kemudian menelusuri faktor penyebab isu tersebut, di mana diantaranya menggunakan didapatkan itu yang pertama dari segi manusianya, ada rendahnya kesadaran pengunjung tentang bahaya merokok. Kemudian kurangnya pengetahuan pengunjung tentang bahaya merokok. Dan yang dari metodenya, penyampaian informasi yang kurang menarik, dari lingkungannya belum optimalnya pengontrolan pengunjung yang merokok, dan kurangnya media edukasi. Kemudian dari faktor penyebab masalah ini dirumuskan gagasan pemikiran pencegahan bahaya merokok di minggu ketiga, dan yang terakhir melakukan evaluasi tingkat kepatuhan pengunjung ini di minggu keempat. Sekian dan terima kasih Pak. Baik, lanjut Ibu Dian Nur. Stop share. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Baik, rancangan aktualisasi dari saya, judul saya yaitu peningkatan pengetahuan ibu tentang perawatan luka pasca salin di ruang Konex Nifas Rumah Sakit Mokopido Kabupaten Toli-Toli. Adapun analisis isu yang saya gunakan menggunakan metode APKL. Dari metode APKL ini saya mendapatkan isu prioritas yaitu kurangnya pengetahuan ibu nifas tentang perawatan luka pasca salin. Faktor analisis penyebab isu dari kurangnya pengetahuan ibu nifas tentang perawatan luka pasca salin, yang pertama karena kurangnya pemahaman. Sebenarnya di sini kurangnya pengalaman ibu tentang perawatan luka dari segi metode atau sistem, kurang tepat perawatan luka pasca salin. Terus dari segi sarana dan prasarana, belum tersedianya media informasi dari surrounding atau lingkungan, kurangnya dukungan dari keluarga. Gagasan kreatif dari beberapa faktor penyebab masalah kurangnya pengetahuan ibu nifas tentang perawatan luka pasca salin
dapat diselesaikan dengan satu gagasan, yaitu membuat media leaflet tentang perawatan luka pasca salin di ruang Ponek Nifas Rumah Sakit Mokopido Toli. Adapun rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan ada 4 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor, ada 3 tahapan. Tahapan pertama menyiapkan bahan konsultasi, yang kedua melakukan konsultasi dengan mentor, yang ketiga berkoordinasi dengan rekan kerja. Kegiatan kedua saya menyusun rencana kegiatan, di mana yang tahapan pertama itu menentukan materi yang terkait. Tahapan kedua membuat satuan acara penyuluhan, yang ketiga membuat isi leaflet dan mendesain leaflet. Yang ketiga membuat lembar checklist untuk evaluasi. Yang keempat konsultasi dengan kepala ruangan mengenai leaflet. Yang kelima mencetak bahan-bahan yang telah dipersiapkan seperti SAF, lembar checklist, dan leaflet menjadi bentuk yang menarik dan informatif. Kegiatan ketiga melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada ibu. Adapun tahapannya pertama menyiapkan media edukasi, yang kedua melakukan pretest dalam bentuk tanya jawab. Yang ketiga membagikan leaflet, yang keempat melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi pada Ibu Nifas. Yang kelima, setelah itu mempersilakan Ibu untuk bertanya. Kegiatan keempatnya melakukan evaluasi peningkatan pengetahuan Ibu tentang edukasi yang diberikan. Yang tahapan pertama, saya menyiapkan lembar checklist. Yang kedua, memberikan lembar checklist kepada pasien untuk diisi kembali. Yang ketiga, mengumpulkan hasil dari lembar checklist. Terima kasih Pak. Itu pemaparan. Maaf Pak, adapun jadwal kegiatan yang akan saya lakukan sebagai berikut. Terima kasih Pak. Baik, makasih banyak ketiga panelis. Pak Mentor yang saya hormati, stop share dulu Ibu. Bersama-sama kita sudah ikuti paparan lebih kurang 5 menit per penyaji. Ada tiga isu besarnya. Pertama, cara menyusui, kemudian bahaya merokok, dan yang terakhir perawatan. Ini pasca operasi ya, operasi bersalin ya. Perawatan pasca operasi bersalin ya, Ibu ya. Pak, bukan Pak, maksudnya perawatan pasca salin ini, pasca salin secara normal dan selesai operasi Pak. Oh. Jadi dia umum Pak untuk semua ibu. Okay. Baik Pak Mentor, kita membutuhkan penguatan terutama efektivitas gagasan dengan penyelesaian isu. Akhirnya bagaimana menurut pertimbangan Pak Mentor yang sudah sangat berpengalaman menangani hal yang sama. Dan kemudian Pak Mentor pemilik kewenangan sepenuhnya. Mungkin ada hal-hal yang perlu diarahkan supaya lebih tajam ini gagasan sehingga isu yang ada bisa kita selesaikan bersama. Begitu kepada Pak Mentor dengan hormat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhan Abdul Aziz, Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Mokopido Toli, selaku mentor Saudari Dian Nur Anissa, Merdianto, dan Fitriani Nurul Hidayah. Selaku mentor, saya menyetujui dan mendukung rancangan aktualisasi. Yang pertama, Saudari Dian Nur Anissa, SRCAP, dengan judul rancangan peningkatan pengetahuan Ibu Nifas tentang perawatan luka pasca salin di ruang Ponek Nifas RSUD Mokopido Toli. Kemudian Saudara Merdianto, Kepner, dengan judul rancangan optimalisasi edukasi kepatuhan pengunjung tentang bahaya merokok di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Mokopido Toli. Kemudian Saudari Fitriani Nurul Hidayah SRCAP dengan judul rancangan peningkatan pengetahuan ibu tentang cara menyusui yang benar di ruang Ponek bersalin RSU Mokopido Toli. Dari 3 peserta ini ada 2 yang memang fokus ke bagian perawatan ibu bersalin, perawatan Ibu Nifas.
Nah, dari isu yang diambil memang di rumah sakit masih perlu dimaksimalkan tentang terutama ibu-ibu yang pasca salin untuk memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang bagaimana perawatan luka apabila sudah meninggalkan rumah sakit. Itu karena bidan yang ada di rumah sakit mungkin tidak mendampingi sampai di rumah. Makanya dalam proses perawatan di rumah sakit, para bidan-bidan yang ada di ruangan NIPAS atau ruangan bersalin memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan luka pasca persalinan. Kemudian wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Pak Mentor. Pak Kabit selaku penguji. Untuk itu disilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Coach, Pak Dr. Andus Haji Badrun, MSI MH, kemudian yang kami hormati Pak Mentor, Pak Burhan Abdul Rashid SE. Ini memang jodoh, hampir jodoh namanya, satu Pak Bahrun, satu Pak Burhan. Ini menjadi menarik karena hari ini ada 3 teman-teman kita yang di panel peserta Latsar, karena memang waktunya saya kira mendesak, ini sudah mau dekat sholat Jumat, jadi kita percepat saja. Berikut yang kami banggakan ada Ibu Fitriani, ada Ibu Dian, dan Pak Merdianto. Dan kita dikawal oleh Pak Host yang luar biasa, Pak Asep. Terima kasih banyak Pak Asep yang sudah memfasilitasi kami semua. Saya awali dengan Ibu Fitri. Saya bagusnya satu-satu saja Pak. Kalau sekaligus ketiga-tiganya, saya tidak sanggup. Saya biasanya satu-satu. Habis satu, baru satu. Kalau konsep dalam Islam itu dia bilang begini, Faiza farakta fansab wa ila rabbika fargab. Dia bilang begitu. Habis kerjakan satu, baru satu lagi. Gitu. Laki-laki biasanya begitu, tidak multitasking. Ini menjadi menarik Ibu Fitri punya karena Pak Asep ada di sini. Itu yang bikin menariknya. Menariknya karena judulnya meningkatkan pengetahuan ibu tentang cara menyusui yang benar. Pak Asep bisalah kita undang menjadi narasumber nantinya. Ya. Oke, di dalam latar belakang nanti Ibu Fitri sampaikan juga data bahwa memang masih kurang ini pengetahuan ibu mengenai cara menyusui yang benar. Nah, biasanya itu disajikan dengan data atau disajikan dengan hasil pengamatan. Sampaikan itu di dalam latar belakang. Kemudian terima kasih banyak sudah melakukan analisis. Analisisnya bagus sekali, tidak mudah melakukan analisis. Berikut juga saya masuk ke dalam sampel. Mohon maaf. Masuk ke dalam matriks. Ada beberapa yang menggunakan singkatan kalau tidak terlalu panjang langsung tidak usah memakai singkatan. Contoh membuat SAP. SAP itu apa Bu? Satuan Acara Penyuluhan Pak. Oke, langsung saja ditulis saja kepanjangannya karena tidak semua orang familiar dengan singkatan-singkatan seperti itu. Berikut yang paling penting dari judulnya saja, kita sudah bisa membayangkan bagaimana pembuktiannya. Ingat, yang kita aktualisasikan adalah nilai. Jangan sampai aktualisasi nilai ini kita lakukan dengan melanggar nilai. Kenapa dengan melanggar? Contoh, ketika melakukan dokumentasi,
atau foto-foto. Nanti izin dulu sama yang ingin difoto, kemudian ambil dokumentasinya dari sudut-sudut tertentu, sehingga paling tidak tidak melanggar nilai, seperti itu. Walaupun ini sebenarnya ditunggu-tunggu sama Pak Hos, teknik mendokumentasikannya, untuk cara menyusuinya. Iya. Berkoordinasi, kami mengapresiasi harus berkoordinasi dengan kepala ruangan, kemudian dengan teman sejawat, walaupun mungkin itu anak honor karena punya pengalaman, semuanya dimintai pendapat saran. Kemudian ada membuat leaflet, saya kira ini sangat sistematis, sangat bagus sekali, sehingga informasi-informasi yang mengenai teknik dan cara menyusui yang baik dan benar itu bagus. Kemudian di sini ada mau praktek lewat boneka. Tapi sebelumnya izin, Ibu Fitri ini sudah menikah atau belum? Pak, belum. Oke, belum ya, berarti belum punya anak berarti. Biasanya pengalaman itu lebih berharga daripada teori. Tapi saya yakin betul karena ini sekolahnya Ibu sudah tahu teknik menyusui yang baik dan benar. Walaupun belum menikah, walaupun belum punya anak. Monitoring evaluasinya ada post-test, membuat laporan. Izin Bu Fitri, membuat laporan yang Ibu maksud ini membuat laporan apa? Membuat laporan aktualisasikah atau membuat laporan hasil monitoring evaluasi? Membuat laporan hasil monitoring evaluasi, Pak. Oke, boleh. Saya kira cukup untuk kegiatannya. Saya sampel 1 buah nilai di monitoring evaluasi. Di monitoring evaluasi itu ada nilai anti korupsi. Di tahapan pertama melakukan observasi untuk post-test, ada nilai anti korupsi dalam konteks peduli dan jujur. Apa keterkaitan antara melakukan observasi sama anti korupsi? Ada enggak hubungannya, Bu? Kalau untuk peduli sama jujurnya itu Pak, maksudnya saya itu tidak berbohong mengenai hasil pengamatan yang saya lakukan di anti korupsi. Terus kalau untuk pedulinya itu di sini pada saat saya lakukan, mohon maaf Pak, di sini pada saat saya mengamati kasus dan saya mencatat kasus, mengamati Ibu dan saya mencatat di post-test itu, saya memberikan keterangan yang berdasarkan hasil pengamatan saya. Jadi saya tidak mengada-ngada dan saya tidak membiarkan orang lain. Baik. Saya kira cukup. Artinya Ibu Fitriani juga sudah mengerti dengan nilai. Saya lanjut ke Pak Merdianto. Pak Merdianto, apa kabar? Iya, Pak. Ini tentang bahaya merokok. Saya akan sampaikan kata filsuf seorang perokok. Dia bilang begini, Pak Merdianto. Perokok itu adalah orang yang paling pasrah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak percaya dengan tagline yang menyatakan rokok itu membunuhmu. Gitu. Karena sejatinya yang menyebabkan kematian itu dan kematian itu berada di tangan Tuhan, bukan berada di tangan rokok. Seperti itu. Ini kata perokok seperti itu. Orang perokok kan pasti banyak alasannya untuk dilarang. Tidak dilarang merokok, yang dilarang merokok itu di ICU, di tempat ICU. Sudah di ICU masa masih mau merokok juga? Bukan begitu ya? Atau di tempat di rumah sakit tidak boleh merokok. Seperti itu, hampir sama dengan Ibu Fitri tadi di dalam latar belakang sampaikan juga mengenai data. Ada enggak atau hasil pengamatan? Betul tidak kondisinya seperti itu? Ini karena perilakunya perokok, dia tidak bisa tahan, biar mau jaga istrinya atau anaknya di ruang ICU, dia tetap merokok juga di situ. Jadi sampaikan datanya di situ. Berikut. Harapan Pak Mentor tadi bukan hanya di ruangan ICU, bahkan di seluruh rumah sakit. Jadi ada teknik-tekniknya bagaimana caranya supaya awalnya kita mau di hanya ruang ICU, tapi bisa berdampak ke semuanya.
Oke, saya langsung masuk ke matriks karena sudah dianalisis, membuat X-banner, kemudian membuat himbauan larang merokok melalui media audio. Media audio ini alatnya ada Pak ya di rumah sakit. Jangan lagi Bapak nanti mau beli alat lagi nanti atau menunggu pengadaan alat. Ada lembar apa Pak yang informasi biasanya membuat imbauan larangan merokok di area rumah sakit melalui audio. Iya Pak. Alatnya ada ya Pak? Insya Allah ada Pak, nanti di koordinasi dengan karena ada kan bisa memanfaatkan media penyampaian pengumuman informasi itu Pak. Ada di rumah saya, tinggal ada, mungkin bisa ada Pak kalau untuk pengumuman itu. Oke, nanti bisa dimasukkan audionya, entah nanti ya, pengisi suaranya nanti supaya lebih menarik, jangan Pak Mardianto. Di sini ada Ibu Fitri, ada Ibu Dian untuk mengisi suaranya lewat audionya. Kalau bisa juga bisa ada yang pakai bahasa daerah juga. Di bandara saja sekarang ada pakai bahasa daerah. Jadi ada yang tidak bisa mengerti bahasa Indonesia, kasih dia pakai bahasa daerah. Kalau daerahnya banyak di situ, ada orang Bugis, ada orang Kaili juga, atau kasih semua berapa bahasa daerah. Tapi paling tidak terwakililah dengan bahasa daerah seperti itu. Selain bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut diimplementasi sistem pencegahan bahaya merokok buat leaflet. Buat leaflet untuk apa, Pak? Di sini leaflet kan saya fokusnya ke ICU, Pak. Yang pertama fokus saya edukasi ini yaitu pertama pengunjung-pengunjung yang ada di ICU. Yang biasanya yang sering melanggar ini meskipun sudah diawasi, meskipun sudah ada tanda larangan bahwa ini kawasan tanpa rokok, tapi pengunjung ini kadang yang masih melanggar. Jadi begitu mungkin pasien masuk, leaflet ada disediakan bahwa daerah ini larangan merokok dan ini bahaya merokok. Jadi diberikan leafletnya ke mereka, Pak. Iya, dan saya sampaikan kepada Bapak, semua para perokok di dunia ini tidak suka membaca leaflet tentang larangan merokok, Pak. Gitu. Ya, seperti itu. Jangankan itu, di rokoknya pun sebenarnya sudah ada leaflet larangan merokok. Merokok itu membunuhmu, gitu. Dan itu tidak pernah dibaca sama perokok. Jadi menurut saya ini adalah kegiatan, mohon maaf, ini adalah kegiatan yang sia-sia. Tidak perlu pakai leaflet. Kalau pakai TOA tadi saya kira sudah cukup. Atau paling tidak sebenarnya pengawasannya. Kalau ada Satpol PP-nya dari yang pertama ini dinilai dari angka penilaiannya itu mengenai pengetahuannya, Pak. Pengetahuannya tentang bahaya merokok, terus pengetahuannya tentang bahwa rumah sakit ini daerah kawasan tanpa rokok, tidak seharusnya merokok di rumah sakit ini. Kan di awalnya sudah ada, mungkin dari X-banner ada, kemudian leaflet tadi yang tidak jadi, Pak. Jadi awalnya mereka sudah tahu bahwa di sini kemudian nanti dari hasil setelah mereka dapat leaflet, dapat lihat X-banner sama edukasi, nanti dinilai akhirnya pengetahuannya seperti apa, kemudian diobservasi kepatuhannya seperti apa. Oke, saya mau kasih masukan kalau bisa ada salah satu kegiatan atau tahapan kegiatan yang peningkatan pengawasan, Pak. Karena menurut kami itu lebih efektif. Cukup satpam itu jalan-jalan saja. Perokok itu sebenarnya sudah takut. Jangan ada yang awasi. Kalau ada bisa dimasukkan ke dalam tahapan kegiatan, memaksimalkan pengawasan, kan pasti rumah sakit pasti ada satpamnya. Jadi itu kita maksimalkan seperti itu. Di bagian saya akan sampel satu buah nilai, Pak. Mengenai di kegiatan terakhir melakukan evaluasi, ada nilai
etika publik, jujur, transparansi. Kemudian ada anti korupsi, jujur juga, jujur kacang hijau. Apa bedanya jujur dalam konteks etika publik dan jujur dalam anti korupsi, Pak? Hubungannya dengan membuat angket penilaian. Saya coba jawab. Yang pertama di jujur di anti korupsi ini, tentunya kita menilai hasilnya ini berdasarkan hasil yang sesuai dari nilai yang didapatkan, tidak mengada-ngada. Kemudian di jujur etika publik, dalam pembuatan angketnya ini, Pak, kita membuat angketnya ini berdasarkan sumber yang terpercaya dan memperhatikan ini kondisi pengunjungnya, Pak. Jadi tidak menyudutkan atau tidak menyerang pihaknya, Pak. Dibuat secara jujur tanpa menyinggung. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Pak Merdianto, kami sudah bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan. Terakhir kami lanjut ke Ibu Dian Nur. Ibu Dian Nur, apa kabar? Ibu Dian ini berarti Bidan, perawat Pak. atau bidan, Bu? Bidan ya. Karena Ibu Dian adalah bidan yang milenial, bidan yang sudah diajarkan tentang nilai-nilai dasar. Tidak ada lagi bidan-bidan lagi ketika mau menangani orang melahirkan. Kan dulu ada bidan-bidan menyampaikan begini. Dulu waktu bikinnya ketawa-ketawa. Sekarang pas mau melahirkan baru menangis. Tidak boleh. Itu menyakitkan hati. Tidak boleh seperti itu. Bidan harus memberikan contoh, memberikan nilai, membawa dalam kondisi kondusif ketika orang melahirkan. Tidak ada lagi bahasa-bahasa seperti itu. Kalau dulu bidan dulu ada. Seperti itu, dan saya pernah dengar itu. Kalau ketika ibu-ibu mau melahirkan menangis, rewel dan sebagainya, dimarah sama bidannya. Kemarin waktu bikin ketawa-ketawa, sekarang begitu melahirkan menangis. Boleh seperti itu. Oke, saya lanjut ke laporannya Ibu Dian, rancangan aktualisasinya sangat bagus, hampir sama dengan teman-teman yang lain. Bagus-bagus, kemudian di latar belakang tinggal ditambahkan data saja mengenai peningkatan pengetahuan pasca nifas ini. Sampaikan, narasikan sedikit saja, tidak usah terlalu panjang. Berikut, terima kasih banyak sudah melakukan analisis. Saya langsung masuk ke luka pasca salin di ruang nifas ya. Artinya ini nifas mau operasi atau mau normal, semuanya dua-dua diberikan edukasi, begitu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Ya, hampir sama dengan Ibu Fitri tadi, hati-hati dalam mengambil foto, mengambil dokumentasi. Kita mengaktualisasikan nilai dengan tidak melanggar nilai, seperti itu. Jadi dicari angle atau dibuat stiker-stiker untuk menutupi ketika orang nifas ini mengambil dokumentasi. Di kegiatan pertamanya melakukan konsultasi dengan mentor. Menurut kami konsultasi dengan mentor itu adalah kegiatan yang berulang yang akan kita lakukan terus-menerus. Tetapi dia bukan kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Menurut kami dia lebih tepat masuk dalam tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama itu biasanya persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapannya konsultasi dengan mentor. Seperti itu. Ya, nanti untuk kegiatan pertamanya, kemudian masuk melakukan komunikasi, informasi dan edukasi. Edukasinya ini pada saat sudah habis melahirkankah atau pada saat sebelum melahirkan? Maksudnya dia diprediksi besok mau melahirkan, edukasinya dilakukan sebelum. Itu seperti apa itu nantinya, Bu? Di sini Pak, saya melakukan edukasinya setelah dia melahirkan atau pasca salin. Oh, jadi sudah orang-orang melahirkan baru dikasih edukasi, ya, bukan sebelum melahirkan? Iya Pak, karena di perawatan nifas, artinya dia sudah selesai melahirkan. Oh, orang yang di situ itu adalah orang-orang yang sudah selesai melahirkan ya, Iya, Pak, melakukan betul. evaluasi
memberikan checklist. Teknik evaluasinya nanti bagaimana? Pasiennya mengisi, menjawab pertanyaan, atau lewat wawancara nantinya, Bu? Evaluasinya nanti saya berikan lembar checklist. Kan sebelumnya saya bertanya terlebih dahulu tentang pengetahuan yang ada di lembar checklist. Ibu tidak mengisi. Setelah itu saya berikan lembar checklist untuk Ibu isi sendiri. Masih bisa itu, maksudnya dia habis melahirkan, belum sakitnya, melahirkan, belum mau menyusui, belum tekanan kanan kiri, disuruh jawab soal lagi ya, melembar checklist. Boleh enggak evaluasinya lewat wawancara saja, biar Ibu yang checklist. Oh iya, siap. Oke, ya kalau dia disuruh checklist nanti kan bebannya jadi banyak. Oke, saya akan sampel 1 buah nilai, Ibu, di kegiatan pertama. Oh, sudah. Di kegiatan pertama ini kan kita rubah tadi. Di kegiatan ketiga, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi. Di dalamnya menyiapkan, di tahapan pertama menyiapkan media edukasi. Di nilainya ada nasionalisme, persatuan, dan keadilan sosial. Nah, pertanyaannya, Bu, di mana hubungan antara menyiapkan media edukasi sama nilai nasionalisme? Oh ya, menyiapkan media edukasi dalam persatuan persatuan situ, Pak. Saya menerapkan nilai rela berkorban, Pak. Jadi menyiapkan edukasinya. Tidak, ini di kegiatan 3, tahapan pertama nilainya nilai nasionalisme. Kemudian indikator nilainya itu persatuan dan keadilan sosial. Sekarang pertanyaannya di mana keterkaitan antara nilai nasionalisme dalam konteks persatuan dan keadilan sosial tadi dengan menyiapkan media edukasi? Ada enggak hubungannya, Bu? Oh iya, dalam menyiapkan media edukasi, di situ saya menerapkan nilai rela berkorban untuk nilai persatuan nasionalisme, terus juga untuk nilai keadilan sosial itu lebih mendahulukan kewajiban daripada hak, Pak. Aktualisasikan, kemudian dihabituasikan, sehingga dalam melakukan kegiatan bisa terhabit menjadi kebiasaan seperti yang diajarkan, mulai dari akuntabilitas sampai dengan anti korupsi. Seperti itu teman-teman semua, selamat menjalankan aktualisasi, sehat, kemudian jangan lupa berkonsultasi dengan mentor dan coach, dan terakhir manage waktu dengan baik, karena waktu kita tidak lama, hanya 1 bulan. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mengawal pelaksanaan mohon bantuannya untuk mengawal pelaksanaan aktualisasi ini. Berikut kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Kabit. Saya menggunakan waktu 1 menit saja. Pak Murdianto, leaflet dihilangkan ganti dengan peningkatan partisipasi Satpol PP. Bagaimana caranya? Pengawas, bukan Satpol PP, Pak Satpam. Ya, hilangkan saja itu pembuatan leaflet. Nah, ini yang kedua ini membutuhkan persetujuan dari penguji dengan terutama Pak Mentor. Ini kan bukan kedua-duanya ini mengandalkan leaflet. Biasanya kan leaflet habis dipakai bak kipas, nggak tahu sudah kemana. Apalagi kalau Ibu Fitria nanti ditanya, ini Ibu mengarahkan saya, ini sudah anak keberapa Ibu? Yang mengarahkan anak kelima. Bagus kalau ada videonya sedikit barangkali ya, lebih efektif ya. Ada video singkatnya bagus sedikit, dia bawa pulang di HP-nya. Begini rupanya kalau menyusui, begini kalau merawat pasca lahir itu. Kalau disetujui kita tambah 1 kegiatan, membuat video tutorial atau apalah istilahnya.
Cocok. Pendapat saya. Boleh ya, supaya Boleh. ada efektivitasnya nih gagasan ini. Ya. Kedua-duanya ya, baik Ibu Dian maupun Ibu Fitria ya, kedua-duanya buat video, jangan hanya leaflet saja. Masih di BC dia sudah buang itu, Pak. Baik, kegiatannya nanti, kegiatan pertamanya Ibu Dian disesuaikan ya, tidak langsung menghadap mentor Ibu ya. Ini tahap persiapan. Saya kira itu catatan penting untuk ditindaklanjuti. Kami sekali lagi terima kasih karena ini sesi terakhir kita informal. Pak Burhan selaku mentor saya tidak berikan waktu lagi karena waktu kita memang sudah habis. Jadi menyampaikan terima kasih Pak. Akhirnya saya kembali ke Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barun selaku coach telah membimbing mereka bertiga ini, Ibu Fitri, Ibu Dian, dan Pak Merdianto. Pak Mentor, Pak Burhan, terima kasih atas dukungan penuh kepada ketiga peserta, dan Pak Rian, Pak Penguji, luar biasa Pak Rian, atas saran dan masukannya, motivasinya kepada mereka bertiga ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari penguji, coach, dan mentor nanti teman-teman peserta bisa penuhi ya. Karena ujung dari pelatihan ini adalah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Penguji kita adalah pembentukan karakter. Menggunakan akhlak. Nah, itu. Inilah mungkin. Kebetulan hari Jumat ini Pak. Pak Coach, Pak Mentor, dan teman-teman peserta, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit, Pak Mentor, kebetulan masjid agak jauh sedikit ini Pak. Oke, saya live duluan Pak. Ya, Pak Mentor, terima kasih. Fitri di stop. Iya Pak. Fitri. Ya, tabel.